kembali lagi bersama saya Elvira Juliana Yuina dari kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Hari ini saya kembali membuatkan satu parodi dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam hal ini saya mengambil salah satu judul, yaitu membangun relasi sosial dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video diskusi berikut ini. Tidak apa-apa tadi kan? Tidak apa-apa tadi. Kita duduk di sini saja. Oh iya. Baru gue ambil peramal mana? Kayaknya kesibuk sekali, pikiran banyak. Iya, tadi kan saya pulang dari depan tuh. Soalnya saya kan ada bisnis begitu. Ya, biasa kak jual-jualan barang online begitu supaya menambah saya punya uang jajan selama kuliah begini. Iya, kamu kan jurusan bisnis tuh. Iya. Apa? Iya, fakultas fisik sama, dan kita pilih lagi prodi sosiologi. Oh baik, anak sosiologi itu bagus. Saya tadi kak ini apa? Susah tuh, saya kan mau promosi saya punya barang-barang. Hanya saya sekarang nih relasinya kekurang. Jadi tadi saya bersyukur ketemu dan itu tuh maksudnya supaya ya namanya anak sosiologi pasti membangun relasi dan orang itu kan mudah. Nah, tidak sih, bukan soal mudah ya, tetapi bagaimana cara kita memberikan respon positif terhadap teman ataupun siapapun yang kita kenal tuh. Dan saya juga masih selama ini saya lihat Ame juga, mungkin karena belum dekat juga. Tapi hari ini juga ketika saya juga senang tadi bertemu dengan Ame, membagi pengalaman supaya Ame juga ajarkan saya atau gabungkan saya di grup bisnisnya Ame. Siapa saya bisa bantu juga. Kan kamu naik bisnis pasti kamu sudah tahu kan bagaimana yang kayak gini pengeluaran pemasukan itu ya. Itu juga Ida, iya nanti saya coba masukkan Ida di saya punya grup. Kebetulan juga saya ada butuh teman-teman yang lain toh untuk gabung di saya punya grup supaya nanti bisa membangun toh ke kamu anak sosiologi di anak ekonomi pembangunan juga supaya bisa sama-sama bantuan. Jika kami ada salah satu mata kuliah toh. Produk yang kamu programkan itu memang ada mata kuliahnya atau memang karena kamu memang mau keluar dari zona-zona kebiasaannya kamu untuk mencari uang jajan atau apa? Tidak, kebetulan kan saya kan ada ke jualan-jualan begitu toh. Nah kebetulan ada salah satu mata kuliah dari kami jurusan kan manajemen promosi. Nah sekaligus tuh saya ini salurkan saya punya bisnis yang saya sedang lakukan sekarang tuh, ini masukkan ke saya punya ini apa kayak tugas begitu tuh, tugas dari itu mata kuliah. Jadi di situ tuh bagaimana cara kami mempromosikan barang, terus ini pemasukan pengeluaran itu dicatat semua itu bagaimana. Oh, kalian punya kan juga ada yang kalian punya dari mata kuliah itu dulu dari semester 4 kalau tidak salah. Pertama itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu kami programnya itu kemarin kan kami punya dosen kan ada jual yang organik gitu. Nah, untuk belajar mendalami kewirausahaan itu seperti apa, kami memprogramkan itu untuk memasarkan pupuk yang itu. Terus yang kedua waktu itu kami ada mata kuliah dengan beliau juga yang industri kalau tidak salah, dari industri itu juga, dan masih dengan yang kewirausahaan itu kan memprogramkan kayak buat daging papillon gitu. Dari situ kami pasarkan. Tapi ketika kita telah memasarkan dari situ kan terkumpul dengan bagaimana kita sudah melatih diri untuk masuk dalam dunia berbisnis, bagaimana kita membangun relasi atau hubungan dengan orang, interaksi dalam mempromosikan atau menjual belikan produk-produk yang kita. Nah, itu juga salah satu cara atau bentuk kita bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang itu yang. Tapi ada nilai positifnya juga sih. Memang kendalanya kita kalau kita kan belum tidak terbiasa dengan hal-hal itu. Tentunya kendala pertama dari kita itu bagaimana cara mempromosikan kepada orang-orang, apalagi kan kita belum terbiasakan diri pada dunia bisnis seperti itu. Apalagi kan kita belajarnya itu kan lebih kepada materi, tapi belum keluar dari materi untuk mempraktekkan atau realitasnya belum kita praktek secara real nyatanya berbisnis itu seperti apa.
Berarti Ami selama ini masih menjalankan program itu ya? Iya masih dah, ya itu untuk cari uang tambahan, uang jajan kuliah ya. Siapa tahu jika bisa terkumpul bayar uang regis sendiri. Kan dari situ kan kalau kita menjualnya kan ada juga nilai untung dari kita tuh. Kalau misalnya kan setengahnya untuk dosen yang memprogramkan dia punya, nah kita punyanya tuh pasti ada dari laba hal itu pasti kita naik harganya kita juga dapat. Jadi dua poin ini memang dapat nilai positif juga. Selain dari itu juga kan melatih diri kita untuk bagaimana membiasakan diri untuk belajar berbisnis. Apalagi saya lihat banyak sekali mahasiswa sekarang ini kayak apa, betul-betul yang begini kak, tidak terlalu serius dalam tidak terlalu yang posisinya pada belajar saja, tapi bagaimana mereka mencari uang juga dengan apalagi kan situasi sekarang covid dan kita stay home toh. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada, belajar masih tentunya itu kewajiban. Mereka juga kan berbisnisnya itu jual pulsa, itu salah satu juga cara mencari uang. Terus produk-produk yang bedak, kosmetik, tas, hal kecil bagi kita, namun kalau dilihat lebih dalam lagi itu kan punya nilai positif. Jadi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan kita sebagai mahasiswa itu bisa terpenuhi. Iya betul sekali. Kira-kira Amel punya sekarang itu sudah berapa banyak teman? Kalau Sahani Ida kurang lebih 10 teman yang saya. Berarti kalau dan saya? Kalau Tampa dan Ida 11 orang. Ih, luar biasa ya. Amel. Tapi Kalau saya punya juga misalkan banyak kan dari mata kuliah yang pernah saya program sudah berapa mata kuliah, 2 atau 3 tuh mata kuliah yang dengan beliau tuh kami sudah berjumpa dengan orang-orang yang di perkantoran gitu. Kami kan sering namanya promosi yang daging papio tadi tuh kan promosinya itu ke keluarga-keluarga yang besar gitu yang kayak kita lihat lah. Jadi kan pendapatannya sangat utuh sekali kalau bisa kita pasarkan 5 atau 6 batang bambu gitu. Berarti kali berapa? Ada yang harganya 110.000, ada yang 120, ada juga yang 125. Kalau 125 itu kan kalau tidak salah itu daging ayam kampung. Kalau 110 itu ayam potong. Tapi kalau 120 kalau tidak salah itu babi. Dari ketiga hal tersebut dari ketiga daging potong itu, jadi kan harganya itu kita potong di situ itu kita punyanya itu kalau tidak salah 15.000 kok. Bukan harus 25.000, 25.000. Setengahnya di kita, setengahnya di dosen. Jadi kan keuntungan bagi kita kalau kita kan banyak kenalan di kantor-kantoran itu. Jadi tidak mungkin kita untuk mendapatkan keuntungan dari itu promosikan hal itu. bagus juga ya. Berarti sana juga bisa tanya-tanya di Ida nanti bagaimana cara pemasarannya. Saya juga ya bantu-bantu promosi barang. Maksudnya nanti kalau ini kan saya juga biasa kan story di WA atau selain story kita juga bagaimana menjalin komunikasi baik dengan orang supaya mereka itu bisa punya respon positif juga. Intinya kita jelas kita ini bukan hanya bukan mencari keuntungan, tapi ini kan salah satu bantu nilai ataupun bagaimana kan bisa membangun kedekatan dengan sang pembeli juga. Ya sih, maksudnya tidak sulit sih selain membangun relasi komunikasi baik, intinya kan membawa nilai-nilai yang positif. Kalau tidak dijawab juga jangan dituntut, maksudnya kan kalau direspon baik kita lanjut. Intinya kita punya daya pikir juga jangan mati kayak meninggal. Satu kali mencoba orang tidak respon kita mati mental, kita biar sudah tidak, maksudnya kita mencoba. Mungkin hari ininya dengan beliau dia tidak karena tidak mood, mungkin besoknya ada yang respon baik, ya mungkin itu nilai tambah kita selain mencoba dan akan terkena lagi. Amel juga semangat, tapi kan kalau punya teman-teman di sosiologi itu banyak sekali lagi tuh duduk di dopo di bawah itu cerita banyak kan. Biasanya kalau bukan di perpustakaannya kamu punya di administrasi bisnis bawah, seperti kami duduk di samping itu yang di logo dekat administrasi negara, itu kan tempat cerita yang paling menarik. Amel baik punya lain kali juga. Terima kasih juga tuh sering-sering. Oh iya, Amel sebalik ya. Jangan banyak istirahat mas ya. Iya, sama pusing. Terima kasih, itulah video atau parodi singkat dari kami bagaimana kami menjelaskan dari hubungan relasi tersebut ataupun kaitannya dengan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Kedua hal ini tentunya punya
dua hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, membangun relasi. Tentunya sebagai anak yang hidup dalam generasi, tentunya kita punya itu bukan hanya bersifat satu teman saja, akan tetapi kita tentunya harus punya teman banyak, atau bagaimana kita menjalin komunikasi, relasi, hubungan baik dengan antara satu pihak dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak hidup dalam kesendirian ataupun secara individual saja, akan tetapi kita juga membutuhkan orang lain, asupan atau pengetahuan yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal sederhananya, bagaimana saya mendekatkan diri atau membangun relasi atau hubungan dengan orang lain dengan melakukan interaksi secara spontan ataupun tanpa sengaja kita berjumpa untuk membangun suatu hubungan kedekatan sebagai teman dalam satu program studi. Dan hal ini juga sangat membantu kita untuk kita itu tidak semata-mata hidup sendiri saja. Bagaimana kita membangun relasi itu dengan membangun hubungan pertemanan dengan orang lain. Dalam hal ini kaitan dengan ekonomi tadi, bahwa ketika kita memiliki dua hal yang satunya punya ruang atau belajar berbisnis, atau dalam hal ini bahwa peminatannya itu di dalam dunia berbisnis, namun kendalanya bagaimana dia bisa membangun hubungan relasinya dengan orang lain, bagaimana meningkatkan bisnisnya dengan orang lain, atau mempromosikan produk-produk yang dia miliki itu dengan cara apa. Akan tetapi hal ini yang masih kendala itu kurangnya relasi ataupun hubungan interaksi dengan orang itu untuk bisa meningkatkan barang atau promosi yang dia jalankan. Maka dari itu, sebagai anak sosiologi atau anak sosial, tentunya kita paham bagaimana kita bisa membangun relasi, karena kita anak sosial itu bukan hanya hidup sendiri saja, tetapi kita itu tentunya berada dalam kehidupan masyarakat yang tentunya saling kait atau saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, untuk menjadi saran dari saya bahwa kita tidak boleh menutup diri terkait dengan apa yang menjadi penat kita atau apa yang menjadi kesulitan kita. Mari kita buka untuk memberikan suatu peluang supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan baru ataupun teman baru dalam meningkatkan suatu apa yang masih kendala dalam diri kita. Satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan suatu produk. Tentunya kita harus pegang atau meningkatkan hubungan kerjasama itu sendiri untuk meningkatkan suatu nilai-nilai positif dalam menjalin hubungan antara satu dengan yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.